Bagaimana jadinya nasib generasi bangsa ke depannya kalau mendengar jawaban sekelas Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pertama seperti berikut ini. Perkenalkan, nama saya Maulana dari UPN Veteran Jakarta. Jika tadi ada kata-kata rekonsiliasi dosa dari Pak Harto, bagaimana pemerintah kan sudah mengakui pelanggaran HAM? Apa iya kita harus melihat dosa ini sebagai suatu hal yang bisa kita teladani? Dan juga ingat kata Bung Karno, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Terima kasih. Baik, jas merah. Oke, silakan Mas Haris dijawab ya. Bang, saya seru, cakep. Jas merah dia bilang. Ya. Memang di zaman Soekarno itu tidak ada sejarah yang buruk. Ada. Banyak nggak perlu saya ceritakan di sini lah. Banyak sejarah buruk zaman Soekarno. Jadi Soekarno dapat gelar pahlawan. Bagi kita itu nggak masalah. Anda kan generasi saat ini ya, yang lahir ya. Nggak perlu misalnya memendam kebencian tentang seseorang yang dikeluarkan oleh anak-anak 98. Nggak perlu itu. Yang perlu adalah bagaimana Soeharto saat memimpin yang bagus-bagusnya sisi negatif, positifnya. Ya, jangan negatifnya aja yang diungkit. Kalau negatif diungkit semua ada negatifnya. Baik. Kita nggak boleh bahas sisi negatifnya. Kita lupakan itu semua. 27 tahun sudah berlalu. Oke. Sangat miris sekali mendengar jawaban dari Ketua Umum DPP KNPI, yang mana KNPI sendiri adalah sebuah organisasi kepemudaan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia dan mempersiapkan pemuda sebagai penerus bangsa. Namun, jawaban yang disampaikannya sangat bertolak belakang dari tujuan KNPI sendiri, yang mana sekelas Ketua Umum DPP KNPI meminta mahasiswa dan kita semuanya agar jangan lagi mengungkit-ungkit dosa-dosa lama yang dilakukan oleh Soeharto. Apakah himbauan seperti ini bisa dikatakan meningkatkan kesadaran bangsa? Padahal kita semuanya mengetahui pada saat kepemimpinan Soeharto dengan Orde Barunya, dan seperti yang disampaikan oleh aktivis 98. Misalnya, pahlawan adalah mereka yang memiliki integritas dan bisa menjadi teladan bagi bangsa ini. Di syarat yang kedua, Soeharto itu telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada tahun 2000 oleh Kejaksaan Agung. Bayangkan, koruptor menjadi teladan dari bangsa ini. Ini persoalan serius. Yang kedua, dalam kekuasaan Soeharto ada 10 pelanggaran HAM yang juga pelanggaran HAM itu ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi. Di antaranya peristiwa penculikan, peristiwa Mei dan seterusnya. Pelanggaran HAM itu ada proses pembunuhan dan penghilangan manusia. Oke. Satu manusia saja terbunuh, bagi kami itu persoalan. Bagaimana orang seperti ini menjadi teladan? Kemudian yang ketiga, kalau tadi Bung Haris mengatakan bahwa kenapa Anda tidak komentar tentang Soekarno, baca buku saya. Saya jelaskan bagaimana kekuasaan Soekarno juga mengalami proses otoritarianisme ketika kita muncul pada waktu itu. Jadi proses yang sekarang kemudian kita perdebatkan itu, lihatlah secara objektif. Dan kesalahannya lebih substantif Soeharto ini. Ada korupsi dan sudah ditetapkan, ada pelanggaran HAM dan sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri pelanggaran HAM-nya. Lalu menjadi teladan. Bagi kami, menurut saya ini problem serius. Artinya bangsa ini nggak punya ukuran moral dan etik. Dan sangat-sangat disayangkan sekelas KNPI, organisasi kepemudaan, ikut memberikan dukungan terhadap usulan gelar pahlawan untuk Soeharto. Sepertinya KNPI sudah keluar dari tujuan awal sebagai organisasi kepemudaan yang seharusnya meningkatkan kesadaran generasi penerus bangsa, malah ikut memberikan dukungan terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto, yang jelas-jelas sudah disampaikan oleh aktivis 98 bahwa secara substantif Soeharto telah ditetapkan oleh TAP MPR sebagai pelaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan Soeharto juga ditetapkan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Dengan data dan fakta mengenai Soeharto ini, dan KNPI masih tetap mendukungnya sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya, lantas dengan dasar apa KNPI tetap kekeh mendukung usulan gelar pahlawan untuk Soeharto? Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.